Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal uji kompetensi bagian kedua, materi konsep mol, perhitungan kimia ya. Tapi yang saya bahas soal-soal esai, soal-soal PG-nya ada di video sebelumnya ya. Nah, ada 5 soal esai yang mau saya bahas dan langsung saja saya mulai. Nomor 1, ada sebanyak 1,62 gram logam aluminium direaksikanlah dengan 100 ml H2SO4 1 molar. Ini reaksinya, dan hati-hati reaksinya ini belum setara ya. AR-AR-nya dikasih tahu, yang ditanya reaksi pembatasnya mana, massa Al2SO43 yang terbentuk, dan volume H2 yang dihasilkan pada keadaan standar. Nah, kita mulai dengan membongkar dulu ya masing-masing ya. Jadi kan ada aluminium, kalau dia kasih tahu itu dalam bentuk massa, maka udah pasti yang kita lakukan adalah bagi dengan AR-nya. Supaya kita dapat molnya. Massa bagi AR. Massa si aluminium 1,62 gram dan AR-nya dikasih tahu 27 gram per mol. Maka didapatlah ini 0,06 mol si aluminiumnya, logamnya ya. H2SO4 kita cari juga molnya, tapi yang dikasih tahu adalah volume dengan molaritas. Mol gimana carinya kalau ada volume molaritas? Tinggal kali. Molaritas kali volume, tapi volumenya dalam liter. Molaritasnya 1, volumenya 100 mili ubah ke liter jadi 0,1 liter. Dapat 0,1 mol si H2SO4-nya. Ya. Lalu apalagi nih? Al2SO43 yang dibutuhkan ya. Itu MR-nya yang kita butuhkan ya. Ini bisa dicek nanti ya. Ini 342 MR-nya ya. Lalu yang C ada keadaan STP standar. Pada keadaan STP berlaku V sama dengan mol kali 22,4 liter per mol. Jadi data-data ini kita pakai untuk kita masukkan ke dalam reaksinya. Al tambah H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 tambah H2. Reaksi wajib setara ya, karena perbandingan mol adalah perbandingan koefisiennya. Lihat saja, Al di kanan ada 2, di kiri 1, tinggal kali 2. SO4 di kanan ada 3 kali, di kiri cuma 1, kali 3. Lalu H2-nya kena kali 3, kanan kita kali 3. Beres penyetaraannya. Kita buat keadaan mula-mula, yang bereaksi, dan yang sisa. Al tadi di awal kita dapat 0,06 mol. Sedangkan H2SO4-nya 0,1 mol. Namanya awal, produknya belum terbentuk kan? Lalu kita cari mana di antara Al dan H2SO4 yang bersisa dan mana yang habis. Caranya gimana? Bagikan molnya dengan koefisien masing-masing. Jadi 0,06 bagi 2. 0,03. Untuk H2SO4 bagikan 0,1 bagi koefisiennya 3. 0,033 ya. Walaupun beda dikit, si 0,03 itu kan ya pasti lebih dikit ya daripada 0,033. Artinya apa? Al yang akan habis dalam reaksi ini. Dia menjadi reaksi pembatas. Artinya apa? Kalau habis tidak punya sisa atau 0. Artinya lagi, kalau namanya habis, berapa mula-mula, segitu juga yang bereaksi kan? Nah, di bagian reaksi ini yang penting. Di bagian reaksi ini berlaku perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Jadi ini koefisien 2, 0,06. Kalau koefisien 3 berapa? Gitu. Maka 0,09 ya. Logika saja, simple ya. Kalau 1 berapa? Kalau 2 0,06 berarti satunya 0,03. Kalau 3-nya berarti 0,09. Turunkan H2SO4 kan, kalau Al-nya habis, H2SO4-nya berlebih. Jadi ini lebihnya 0,01 ya. Ini tinggal turunkan yang terbentuk 0,03, ini 0,09.
Semuanya dalam mol. Nah, kalau udah dapat komposisi seperti ini, kita bisa gampang ngerjain yang diminta. Reaksi pembatas tadi adalah reaksi yang habis, yaitu aluminium. Yang B, massa Al2SO43 yang terbentuk. Nih, molnya ada. Cari massa, kalau ada mol dikali mr. Molnya 0,03 mol. mr-nya 342 gram per mol. Ini sebesar 10,26 gram. Al2SO43 kali yang terbentuk. Bagaimana dengan gas H2 pada keadaan standar? Molnya udah ada. Ya, seperti yang ini. Jadi V sama dengan mol kali 22,4. 0,09 kali 22,4 liter per mol. Dapatlah 2,016 liter. Oke, beres ya nomor 1 ABC-nya. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2, HOTS. Ada air limbah suatu perusahaan tekstil mengandung beberapa logam sebagai berikut: kadmium CD, merkuri Hg, timbal Pb. Dengan konsentrasinya ini ppm ya, 0,62 ppm, 0,81 ppm, dan 0,77 ppm. Berdasarkan data tersebut, Rudy memberikan pendapatnya bahwa mol logam merkuri atau Hg dalam air limbah tersebut paling besar. Tapi Reni bilang yang paling besar adalah si kadmium. Jadi menurut Anda, siapakah yang pendapatnya lebih tepat? Udah, tinggal kita bongkar aja datanya masing-masing. Nah, ppm, ini CD dulu ya. ppm itu adalah bagian per juta, part per million. Tapi ppm itu juga menyatakan miligram zat terlarut dalam tiap liter larutannya. Jadi kita anggap aja semua larutannya air limbahnya 1 liter. Ya, kalau udah kita anggap 1 liter, maka si CD-nya, kadmiumnya 0,62 ppm sama dengan 0,62 miligram dalam tiap liternya. Jadi si CD ini masanya 0,62 miligram. Massa sama dengan 0,62 miligram. Kalau ke gram berarti 0,62 kali 10 pangkat minus 3 gram. Cari molnya gimana? Mol sama dengan massa dibagi AR. 0,62 kali 10 pangkat minus 3 gram. AR dari kadmium 112 gram per mol. Dapat 5,54 kali 10 pangkat minus 6 mol. Dengan cara yang sama kita bisa cari untuk yang Hg, merkuri teraksa. 0,81 ppm, 0,81 mg dalam tiap liter. Jadi kita dapat masanya 0,81 mg atau 0,81 kali 10 pangkat minus 3 gram. Dari sini kita bisa dapat mol. Massa 0,81 kali 10 pangkat minus 3 gram. AR dari Hg dia kasih 200 gram per mol. Ini dapat 4,05 kali 10 pangkat minus 6 mol. Dengan cara yang sama juga untuk si Pb, timbal 0,77 ppm, 0,77 mg dalam tiap liter limbah. Berarti masanya 0,77 mg atau sama dengan 0,77 kali 10 pangkat minus 3 gram. Dari sini dapat mol 0,77 kali 10 pangkat minus 3 gram per, dia kasih AR-nya 207 gram per mol. Maka dapatlah molnya
3,72 kali 10 pangkat minus 6 mol. Mol-molnya sudah dapat, tinggal kita bandingkan mol siapa yang paling besar. 10 pangkat minus 6 sama-sama semua ya. Berarti ini yang paling besar. Maka mol terbesar adalah si kadmium. Siapa tadi yang ngomong kadmium? Reni ya. Jadi Reni yang benar. Dia bilang kadmium yang molnya paling besar dalam air limbah tersebut. Beres ya, nomor 2. Nomor 3 ada nitrogen N, salah satu unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan. Oke. Unsur hara ini, unsur N ini dapat diperoleh melalui pupuk urea, CONH2 2 kali. Yang A, berapa massa nitrogen yang terkandung dalam 100 gram pupuk tersebut jika kemurnian pupuk itu 80%. B, kalau setiap tanah 1 meter square tanah ditanami tumbuhan butuh 74,66 gram nitrogen. Massa pupuk yang harus digunakan berapa? Dan ini ada 3 ya, nama gini. Jadi kita punya pupuk urea. Pupuk urea. Ingat, karena kemurniannya tidak 100%, berarti ureanya di dalam ini juga nggak full. Bukan semuanya urea, bukan murni. Karena cuma 80%. Jadi di dalamnya ini ada urea. Di dalam urea ada nitrogen. Paham ya? Jadi ini 3 yang berbeda. Pupuk, ureanya, dan nitrogennya. Oke. Nah, baru kita bongkar dulu ya. Yang A. Katanya, ini kan pupuknya, pupuk urea ya, 100 gram. Kemurnian 80%. Artinya, urea di dalam ini, hati-hati ya, urea dengan pupuk urea berbeda. Oke, karena persentasenya tidak 100% kemurniannya. Jadi, ureanya adalah 80% saja dari 100 gram pupuk ini. Atau, ini sebesar 80 gram urea. Hati-hati ya. Lalu di dalam urea ini kan ada nitrogen. Gimana carinya massa nitrogen di dalam massa urea? Massa N nitrogen jumlah N kali ARN bagi MR ureanya kali massa ureanya. Tinggal masukkan angka. Ini kan tadi CO NH2 2 kali ya. N-nya di sini ada 2 nih. AR dari N 14. MR dari urea 60. Ini MR-nya 60 ya. Kali massa si ureanya tadi 80 gram. Artinya kita bisa dapat massa nitrogennya, saya hitung 37,33 gram. Inilah massa massa nitrogen yang ada pada pupuk yang 100 gram tadi dengan kemurnian 80%. Lalu yang B, katanya untuk 1 meter kuadrat tanah butuh 74,66 gram nitrogen. Berapa massa pupuk? Ya, dia ke pupuk. Jadi kan kalau N itu kita ke urea dulu, baru dari urea ke pupuk gitu. Jadi naik stepnya ya. Nah, kalau kita punya nitrogen, bagaimana cari massa urea? Sama aja dengan rumus yang ini. Massa N sama dengan jumlah N kali ARN per MR urea kali massa urea. Tapi kali ini yang ditanya massa ureanya gitu. Massa nitrogennya sudah dikasih tahu 74,66 gram. Jumlah N ada 2 buah, AR-nya 14, MR urea 60 kali massa
urea. Atau massa urea sama dengan berarti 74,66 kali 60 per 2 kali 14. 160 gram. Urea. Bukan pupuk, hati-hati, yang ditanya pupuknya. Nah, ingat bahwa pupuknya itu kemurniannya 80%. Jadi ini bisa dibilang cuma 80% saja. Untuk 100%-nya berapa gitu. Ya. Jadi kita balik ya, atau kita bisa buat massa urea, massa pupuk itu 80%. 80% 80 per 100. Oke, massa ureanya kan 160. 160 per massa pupuk sama dengan 80 per 100. Pasti dapat pupuknya tinggal 100 kali 2 ya, 200 gram. Jadi 200 gram lah pupuknya untuk menghasilkan 74,66 gram nitrogen. Oke, semoga bisa dipahami ya. Hati-hati, pupuk urea dengan urea itu berbeda. Kalau dia kemurniannya tidak 100%. Oke. Nomor 4, HOTS lagi nih. Ada kobalt klorida, dia garam anorganik, warnanya biru. Hidratnya COCl2X2O, artinya yang masih mengandung H2O. Warnanya magenta, merah keunguan. Sering ini digunakan sebagai indikator adanya uap air atau air. Lalu, jika 1,1 gram COCl2 X2O hidratnya dimasukkan dalam air, jadi volumenya 50 mili. Lalu, diambil 20 mili, direaksikan dengan AgNO3 berlebih. Terbentuklah AgCl 0,574 gram. Berapa nilai X? Dari soalnya saja udah kelihatan ini tingkat keribetannya ya. Oke, bisa, ini pasti bisa kita kerjakan. Oke, jadi paham dulu, kita punya COCl2 X2O hidratnya dimasukkan ke ke wadah sampai volume tadi berapa volume pertamanya? 50 ml. Lalu dari 50 ini diambillah 20 mili. Oke, lalu direaksikan dengan AgNO3 sampai terbentuk endapan AgCl. Gitu ya. Jadi kita kerjanya dari belakang dulu ya. Jadi kerjanya dari ini ke sini nih, terbalik kerjanya. Nah, jadi si COCl2 direaksikan dulu dengan si AgNO3. Menghasilkan kan katanya AgCl. AgCl itu endapan ya. Berarti sisanya adalah CONO3 2 kali. Hati-hati setarakan ya. Ini 2, berarti ini juga 2. Nah, si ke AgCl dulu. Yang dikasih tahu tadi AgCl-nya 0,574 gram. Kalau udah dikasih tahu massa-massa seperti itu, langsung aja bagi dengan MR-nya. Ya, karena kita banding-bandingkannya itu mol, bukan massa. MR dari AgCl. Ag-nya dia kasih 108, Cl-nya dia kasih 35,5. K ini adalah 143,5 gram per mol. Atau ini 4 kali 10 pangkat minus 3 mol si AgCl. Lalu kan yang kita bahas ini si COCl2 kan. Jadi kita pindah ke sini. Jadi dari sini pindah ke sini ya. Hati-hati perbandingan koefisien 1:2. Artinya mol COCl2 juga mengikuti perbandingan itu. Setengahnya kan, karena 1:2. Setengah dari 4 kali 10 pangkat minus 3, 2 kali 10 pangkat minus 3 mol lah si COCl2-nya.
ini untuk yang tadi kan dalamnya 20 ml kan. Jadi di sini nih 2 kali 10 pangkat minus 3 mol. 20 ml. Kan tadi awalnya dari 50 ml. Nah, untuk 50 ml gimana? Molnya. Berarti sama dengan 50 dibagi dengan 20 kan. 50 per 20 dikali 2 kali 10 pangkat minus 3. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 mol lah si COCl2-nya yang di dalam tadi 50 ml ini. Ini ada 5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Oke. Lalu kita balik ke sini. Yang terjadi di sini adalah si COCl2-nya yang masih mengikat H2O itu akan terpisah dengan si COCl2 tambah X-H2O-nya. Jadi ini 5 kali 10 pangkat minus 3 kan ini. 5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Maka ini juga pasti akan sama. Kenapa? Koefisiennya sama. Ini sama-sama mol ya. Oke. Lalu tadi COCl2XH2O-nya katanya berapa gram? 1,1 gram. Ini 1,1 gram. Ada mol, ada gram, dapat apa? Yaps, pasti dapat mR. mR, massa dalam gram, bagi dengan molnya. Massanya 1,1 gram. Molnya 5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Ini saya dapat 220 gram per mol. Inilah mR dari COCl2XH2O. Kan tentunya kita bisa dapat X-nya gitu. mR COCl2XH2O sama dengan, kita kan bongkar nih COCl2. Nih tanda titik ini artinya tambah ya. Titik ini artinya tambah. COCl2. CO-nya dia kasih 59. CL2. CL1 35,5. Kalau 2 kan 71 ya. Berarti 59 tambah 71 130. Jadi ini sama dengan 130 tambah. Ini X kali H2O. H2O itu 18. Hafal ya. Nah, tadi MrCOCl2XH2O-nya adalah 220. X kali 18. Atau X kali 18, 18X sama dengan 220 dikurang 130. 90 ya. Dapat X-nya 90 per 18, 5. Jadi senyawa awalnya itu adalah COCl2 5H2O. Ribet ya. HOTS. Mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Oke, terakhir nomor 5. HOTS lagi. Pada suhu 1700 derajat Celcius ada reaksi 2B2O3 tambah 7C menghasilkan B4C tambah 6CO. Dalam suatu reaksi B2O3-nya 7 gram dipakai. Oh, MR-nya dikasih tahu. Mantap. Karbonnya 4,8 gram, AR-nya 12. Ternyata reaksi ini persentase hasilnya cuma 80%. Yang ditanya B4C-nya masanya berapa yang dihasilkannya. Oke, coba bongkar dulu ya. B2O3, kita cari molnya, 7 per 70 ya. 0,1 mol. Lalu si karbonnya, berarti 4,8 per 12, 0,4 mol. Kita tulis ulang reaksinya, itu udah ada koefisien-koefisien, berarti ini reaksinya udah setara nih. B4C plus 6CO. Kita buat keadaan mula-mula, keadaan yang bereaksi, dan keadaan sisa. Nah, di awal B2O3-nya 0,1 mol yang kita hitung di sebelah. Karbonnya 0,4 mol. Yang namanya mula-mula produknya belum ada.
Kita mau lihat siapa yang habis di dalam reaksi ini, apakah B2O3 atau si karbon. Seperti soal nomor berapa tadi ada ya. Caranya bagikan mol ini dengan koefisien. Jadi mol-mol ini bagikan dengan koefisien masing-masing. Jadi kalau ini 0,1 dibagi 2, 0,05. Ini caranya sama. 0,4 koefisiennya 7. 0,4 bagi 7, 0,057. Sedikit lebih banyak kan si karbonnya. Jadi yang habis ini si B2O3. Artinya apa? Yang namanya habis nggak punya sisa. Yang namanya habis berapa mula-mula, segitu juga yang bereaksi toh. Ini. Lalu di bagian R ini yang penting adalah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Ini 2, 7 gitu ya. Ini semua mol ya. Perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Jadi kalau koefisien 2 nilainya 0,1 mol, maka koefisien 7 berapa? Kalau koefisien 7 berarti 7 per 2 kali 0,1. Ya kan? 0,35. Maka di sini 0,35 mol. Maka si karbon bersisa 0,05 mol. Gitu ya. Bagaimana dengan B4C? Koefisiennya 1. Kalau tadi 2 0,1 maka 1 0,05 kan? Turunin. Bagaimana kalau koefisiennya 6? Kalau dia 2 tadi 0,1, maka kalau 6 berarti 6 per 2, 3 kalinya 0,3 mol. Kalau udah dapat komposisi seperti ini jauh lebih gampang ya. Yang ditanyakan B4C MR56. Ini yang ditanya. Kalau ada mol cari massa gimana? Mol kali MR. 0,05 mol. MR-nya 56 gram per mol. Dapat ini 2,8 gram. Hati-hati, ternyata persentase hasilnya cuma 80%. Ya berarti si B4C-nya sama dengan 80% saja dari 2,8 ini, 2,8 gram ini yang terbentuk. Sebesar 2,24 gram. Oke, selesai ya pembahasan soal uji kompetensi 2, materi konsep mol atau perhitungan kimia. Beberapa soalnya bagus ya, HOTS ya. Mungkin agak ribet tapi mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja ya. Oh ya, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.